Hai JX Friends, selamat datang di JX Talk, Ojak Ngobrol Jakarta. Kita bahas semua hal tentang Jakarta di sini. Jadi JX Talk ini adalah podcast milik Jakarta Experience Board, podcastnya JXB yang akan membahas berbagai macam hal tentang Jakarta, mulai dari ekonomi kreatif, terus juga pariwisata, sampai hal-hal yang lagi tren di Jakarta kita akan bahas di sini bersama dengan sumbernya langsung. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang industri ekonomi kreatif. Nah, salah satu cabangnya adalah teater. Hari ini kita bakalan ngobrol langsung sama tim, sama orang-orang yang bikin teater-teater musikal itu. Nah, kali ini saya sudah kedatangan dua orang hebat yang bikin teater Joshua. Ada Ava dan juga Medina. Halo. Coba tebak-tebakan yang mana yang founder, yang mana yang cast-nya. Kira-kira yang mana? Bareng. Enggak. Sama ternyata. Dua-dua role. Dua-dua aja ya role-nya. Semua diambil ya. Semua diambil. Apa kabar? Halo, Baik. Terima Gimana? kasih udah ngundang kita ya. Seneng banget nih kita ada di episode perdana loh. Suatu kehormatan kan? Kehormatan. Ya. Kemarin gimana nih teater Joshua-nya? Sukses? Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Kalau sukses kan penonton ya Benar, yang menentukan. benar. Kalau dari kita sih alhamdulillah lancar Lancar. semuanya. Lancar ya. Jadi nganggur aja sekarang. Atau lagi siapa tahu ada persiapan selanjutnya gitu, mau rerun lagi mungkin. Waduh, atau apa kan gimana? kita Tanya ibu produser. tanya ke produser ya. Waduh, kayak itu masih belum bisa di-spill ya. Waduh, Gimana kirain udah ya. bisa di-spill sedikit demi sedikit, mungkin yang nonton juga penasaran nih. Kayaknya tahan dulu. Mungkin ya. banyak yang belum sempat nonton Nonton kali ya. kemarin. Ramein dong Instagramnya Cerita Beda Haksama. Nah, Lu mau rerun ya? Benar. Rerun ngomong-ngomong keluarga cerita Cemara beda ya? haksama nih. Beda. Ini apa sih cerita beda haksama tuh apa gitu? Jadi Medina mau jawab? Enggak ya? dong. Oke, jadi cerita beda haksama itu sebenarnya kita tuh komunitas. Jadi kita komunitas sosial seni. Nah, kenapa ada sosialnya? Karena tujuan kita selalu sosial, Mm-mm. tapi alatnya itu emang dari seni. Jadi kita selalu bikin kayak pertunjukan, tapi itu tujuannya buat buat funding yayasan sosial gitu. Jadi itu udah 7 tahun lah kita ada, udah sampai 8 pertunjukan juga deh kayaknya, 8 kali pertunjukan, dan selalu kayak kita tuh adain tuh teater musikal, terus juga konser tari, terus juga mungkin konser kecil-kecilan gitu. Nah itu tuh semua kayak profitnya tuh buat yayasan yang kita bantu gitu. Oke, ya, awalnya di tahun berapa tuh, berarti 7 tahun yang lalu tuh ya? 2000. 2018. Iya 2017-2018 ya Apa harusnya. awal bikinnya tuh apa yang men-trigger untuk bikin komunitas Waduh. cerita beda haksama itu apa? Jadi sebenarnya ini lebih ke awalnya itu skripsi aku ya. Oke, tugas akhir ya. Betul. Jadi ini sebenarnya skripsi. Nah, sebenarnya ini juga kayak awal mula kenapa namanya cerita beda haksama sih. Karena kayak sekarang orang-orang lumayan kayak Mbak namanya susah ya. Iya. Karena- Makanya disingkat aja ya CBHS Iya, gitu. CBHS aja. Karena itu nama kampanyenya waktu itu, kampanye Oke. sosial kan. Jadi namanya seperti itu juga gitu yang menggambarkan. Itu awalnya dari project skripsi. Terus ternyata alhamdulillah punya kesempatan dilanjutin terus Oke. gitu. Karena alhamdulillah banyak yang dukung sih. Pertamanya ceritanya tentang apa? Jadi kita tuh kan karena tadi aku bilang kita ke sosial terus ya. Awalnya tuh ini juga gerakan itu buat merangin stigma terhadap orang dengan HIV atau AIDS gitu. Nah, jadi awal mulanya tuh pertunjukannya tentang itu, tentang kayak kita tuh ada edukasi sedikit tapi melalui teater musikal. Oke. Edukasi tentang kayak bahaya si penyebaran virus HIV itu, bahaya juga orang diskriminasi ODA yang kayak gitu-gitu sih. Berarti dari yang pertama sampai yang ke-7 atau ke-8 tuh ceritanya tentang Oh beda-beda. Dengan ODA. Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda Mm-mm. tapi yayasannya tetap. Iya, ODA. kalau yang yayasan yang naungin anak dengan Hmm. HIV
sama. Jadi kita kayak jalan sama mereka tuh sekitar 5 tahun. Oh 5 tahun. Oke. Setelah itu kayak kita bikin konser tari tapi bareng teman tuli. Oke. Nah terus kemarin baru kita sebenarnya teater musikal Joshua tuh yang paling bisa dibilang paling besarnya kita buat sih kemarin. Gongnya gitu ya. Semoga gongnya ya. Kemarin. Semoga nanti ada gongnya selanjutnya ya. Betul. Cuman itu kayak kenapa kita ngambilnya cerita itu, cerita dari film Joshua karena masih align gitu loh sama tujuan kita selalu sosial kan. Sedangkan kayak film Joshua itu tuh isinya tuh kayak tentang mengangkat anak isu sosial anak yang mungkin ekonominya sulit tapi dia kayak masih semangat belajar gitu. Nah itu tuh kayak mau dikemas gitu sama kita. Gimana tuh pengalaman audisi dari dulu sampai sekarang, bedanya apa sih Medina sebagai cast nih? Wah bedanya banyak ya Pak. Banyak sih. Dan pertama jumlah auditionistnya itu Joshua mungkin banyak banget karena dari online audisi aja tuh itu tahap pertama kan. Itu udah kayak ratusan orang. Berapa 300 bro. Wow. Abis itu dipanggil untuk offline audisi atau callbacknya. Itu callbacknya juga masih ada ratusan juga ya, 100 something gitu. Baru abis itu disaring lagi, masuklah. Jadi apa sih pemerannya, coba dikasih tahu dong. Siapa tahu ada yang nggak nonton. Aku berperan sebagai Ibu Siagian. Waduh. Atau ibu guru ya. Oh, ibu guru ya. Batak gitu. Oke. Peran gurunya tuh gimana tuh? Gurunya, kalau prosesnya tuh dari direkturnya sendiri tuh menyuruh kita atau apa ya, mendirect kita untuk bikin nih backstory dari karakter ini kan, karena karakter ini kan hanya supporting dan tidak ada diceritain dia tuh siapa dan kejelasannya apa, itu kita bikin saja sendiri gitu. Jadi kayak mendalaminya dengan cara itu dan pasti juga lihat referensi sih. Kalau misalnya minat masyarakat nih gimana nih dari Medina dan Ava ngelihatnya dari show pertama sampai kemarin JOJ itu gimana sih? Show pertama mungkin masih banyak keluarga dan kerabat ya Pak ya. Iya, tapi show pertama sold out yang paling cepat tuh kemarin show pertama. Kayaknya mungkin Sabtu siang kali ya. Oh iya benar, karena keluarga dengan keluarga ya. Iya benar. Kalau misalnya sebenarnya kalau mau ditarik tuh kan rangkaian acara kita nggak cuman si teater musikalnya aja ya. Itu tuh kita juga ada roadshow kemarin yang teater musikal Joshua ini. Kita tuh ada roadshow ke Bandung, ke Jogja. Sebenarnya kayak kalau dibilang peminat mungkin belum sampai situ. Tapi kayaknya orang untuk bakal tertarik tuh sebenarnya tuh udah potensinya tuh ada potensinya tuh besar gitu. Kayak di Bandung, di Jogja itu tuh banyak banget yang kayak ngerasa mereka tuh ekspektasinya kita tuh bawain teaternya di sana. Padahal kita cuma emang kayak ngasih, karena kita nulis lagu banyak kan. Jadi kita emang pengen nge-spill ke kota-kota itu kayak promo lagu-lagu kita juga. Jadi mereka tuh kayak ngira kita bakal teater di sana, ternyata kita cuman ngasih teaser dikit aja. Nah, itu tuh banyak banget orang yang kayak pengen kayak si teater ini tuh diadain di kota-kota mereka tersebut. Iya. Berarti ada ya, maksudnya potensi pariwisatanya tuh justru ada dari situ ya. Ada. Bisa dan banyak minat. banget loh penonton kita tuh yang dari luar kota. Iya. Kita sampai kayak yang dari luar kota tuh ada yang kayak kita tawarin, misal soalnya banyak yang ngechat ke admin kan, itu banyak yang kayak kita tawarin ke hotel yang kita kerja sama, supaya kayak emang ada sekalian diskonnya ada juga kan. Ada bundling package-nya ya. Yang kayak gitu. Itu tuh banyak gitu. Jadi emang ternyata kemarin kita kayak ke kota-kota itu tuh ada hasilnya juga gitu. Ternyata banyak penonton dari sana juga. Kalau dari show-show sebelumnya maksudnya kayak CBH cerita beda hak sama yang pertama gitu gimana tuh kalau itu perbedaannya? Sih, pasti. Tapi maksudnya perbedaannya ada. Banyak pasti. Kayaknya orang untuk datang ke Jakarta dari luar kota juga effort kan. Pasti mereka mau nonton yang emang mereka udah tahu kualitasnya. Kenal ya. Iya. Udah tahu ceritanya atau enggak udah tahu kayak nih kayaknya kualitasnya bakal kayak gini gitu. Tapi tadi ada promosi lagu, berarti emang bikin lagu khusus untuk teater ini. Ada berapa lagu tuh? Ada 20 lagu. 20 lagu bikin. Iya, jadi plus sama original lagu yang ada di filmnya itu 24 total. Oh berarti ada yang dari filmnya 4. 20-nya sendiri. Baru.
Soalnya ini penyanyinya salah satunya. Iya. Coba nyanyi dong sedikit. Nyanyi dong sedikit. Ada ada audiensnya ya, ada rakyat ya. Coba dong nyanyi dong sedikit dong. Lagu apa sih yang kamu nyanyikan? Cek. Keren. Di pagi-pagi ya kan. Mari kita bertualang, jelajahi peta dunia. Kita mulai dari Indonesia menuju utara ke Sumatera, seberang Selat Malaka, negara apa namanya? Malaysia. Dijawab. Malaysia dan apa? Singapura. 100 buat kamu. Terima kasih Bu Siagia. Itu apa tuh judul lagunya tuh apa? Peta dunia. Apa bikin lagu original kayak gitu sampai 20 lagu tuh apa tujuannya tuh apa? Ada tujuan yang mau dicapai enggak sih dari teman-teman? Mungkin pertama untuk membesarkan ceritanya lagi untuk menjadi teater musikal, karena 4 lagu mungkin kurang ya untuk teater musikal. Dan mungkin kalau dari aku untuk anak-anak juga ya Pak, karena entertainment untuk anak-anak kan sedikit lagu anak-anak, terus film buat anak-anak juga kurang gitu ya. Iya, jadi kayak emang lumayan sulit sih kalau bikin teater musikal tapi emang lagu cuma 4 gitu, sedangkan kayak durasi filmnya bisa sampai sejam. Itu jadinya kayak bukan teater musikal. Nah, jadi kita emang pengen ngasih apa ya, rasa musikalnya banget, makanya kita bikin si 20 lagu itu. Dan lagunya lumayan, kita sih bisa dibilang lagu lumayan edukatif, kayak yang tadi tentang peta dunia ya. Itu tuh tentang kayak negara-negara gitu loh. Ada juga yang judulnya Pergi ke Sekolah ya. Itu anak 2000-an pasti relatable banget sama lagu itu, karena ada kata-kata Tamiya, tukeran kertas file. Berarti ada cast anak-anaknya dong ya? Ada. Udah. Ada tantangannya nggak sih? Ini pertama atau sebelumnya sempat ada anak-anak juga yang tampil? Ini pertama. Apa tuh tantangannya? Dari segi tim produksi dan juga sesama cast gitu, apa nih apa tantangannya gitu? Kalau dari produksi sih udah pasti kita concern kita awal sih itu ya, kayak nih aduh tantrum mau pakai gitu ya. Jujur dari tim produksi tadinya tuh kayak agak ragu untuk pakai beneran anak-anak. Kalau nggak pakai anak-anak berarti kayak aku jadi jejen gitu. Enggak dong. Apa kayak yang kita pilih yang badannya kecil-kecil gitu kan ya sih maksudnya. Apalagi misal anak-anaknya cuma 13 nih, cast dewasanya 30. Nah, coba ngatur akhlak semua orang di depan anak-anak tuh susah ya, coba deh. Bener ya. Tapi gimana tuh setelah perjalanannya gimana tuh? Alhamdulillah lancar sih, karena anak-anaknya juga rezeki kita sih tuh, anak-anaknya pinter-pinter banget dan pengertian banget. Dan emang jiwanya udah entertain juga kali ya. Kayaknya. Tapi emang mereka ada background entertain semua atau emang ada yang cuman punya ya ada bakat menyanyi, ada juga dan acting gitu. Tapi mereka tuh sebelumnya belum pernah ada. Iya, banyak kok yang kayak gitu. Banyak ya? Banyak. Iya. Kirain tuh kayak emang backgroundnya udah pernah ada juga. Ada yang benar-benar sama sekali ya emang suka nyanyi atau nyanyi. Itu mereka baru pertama tampil di teater musikal gitu. Wow. Tapi balik lagi ke awal, kenapa harus pilihnya teater? Sebenarnya lebih spesifik sih, lebih milih karena teater musikal kan kayak subunit dari si teater kan. Nah, karena di teater musikal tuh ada tiga-tiganya, ada 3 elemen, ada kayak singing, acting, sama dancing. Jadi kayak ketika ini aku nggak tahu ya kalau yang nonton tuh gimana, cuman maksudnya ketika orang pertama kali experience ini hal kayak teater musikal ini, kayak kalian tuh makan materi yang banyak dan mateng gitu, kayak kamu bisa langsung lihat orang nyanyi, tapi juga nari, tapi juga sambil acting. Jadi tuh kayak itu beneran paket lengkap lah ya. Dan sangat entertaining sih menurut aku ngeliat yang kayak gitu-gitu. Makanya kita pilihnya itu. Kalau dari segi kayak misalnya latihan, terus juga prosesnya gitu, ada perbedaan nggak sih antara cerita original sama adaptasi nih? Kayaknya sih enggak sih. Kalau proses enggak terlalu ya. Karena kan kalau mungkin kita orang awam ya yang enggak ngerti, mungkin taunya kayak kalau adaptasi kan udah ada patokannya, kalau original nih enggak ada patokannya, jadi kayaknya lebih susah deh kalau original gitu. Tapi kayak gitu juga enggak ternyata aslinya? Malah kalau dari sisi cast
Kalau dari film tuh lumayan sulit karena orang udah ada ekspektasi ya. Itu. Nah tadi ngomong-ngomong gitu kan, pengennya Medina nyeplos nih, pengennya di GBK gitu. Berarti kan Asal banget butuh banyak stakeholder yang terkait ya. Kalau misalnya mungkin ada dukungan dan segala macam. Bener. Tapi apa sih yang teman-teman harapkan nih dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang industri ekonomi kreatif, khususnya di industri teater ini? Kalau sebenarnya kalau aku sih ngelihat di tahun ini ya, tahun ini tuh rame banget kalau untuk sebesar skopnya teater ya, nggak cuman musikal. Itu tuh tahun ini tuh rame banget, beneran serame itu. Dan aku ngelihat sebenarnya dari sisi pemerintah tuh udah banyak yang dukung sih. Perlahan-lahan kayak bener-bener banyak yang dukung gitu. Begitupun di musikal. Nah sebenarnya aku sih tadi tuh harapan kan. Iya betul, harapannya tuh apa nih gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke harapannya kita beneran bisa didukung segitunya sih. Karena sebenarnya ini juga potensi banget buat pariwisata si kota Jakarta itu sendiri gitu. Kita udah didukung nih sekarang sama pemerintah, cuman mungkin kedepannya kita kayak butuh dukungan-dukungan yang bisa ngebikin industri ini sustain. Iya. Karena kalau misalnya nggak dijaga kayak sekarang, itu nggak bakal sustain. Takutnya euforianya udah hilang ya momentumnya ya. Itu sih. Sekarang kan juga di Jakarta untuk gedung pertunjukan kan ada sebenarnya bisa dihitung pakai jari ya. Kita juga sebenarnya dengan kapasitasnya besar ya. Bener. Kalau besar sih sebenarnya kalau yang harusnya setahu aku ya, yang punya pemerintah sih harusnya itu semua yang ada di Taman Ismail Marzuki. Sama beberapa yang gedung kayak kesenian Jakarta iya GKJ, WOB gitu-gitu kali ya. Nah kalau aku sih lebih ke kayak semoga fasilitas dari si gedung tersebut tuh bisa bisa dibenahi sih supaya bisa bersaing sama gedung yang lainnya yang milik swasta ya. Iya karena maksud aku kalau mau ngelihat yang punya swasta kan mahal ya, lumayan mahal. Sedangkan kayak sekarang kayaknya seniman masih banyak yang merintis juga, nggak semuanya langsung kayak bisa gitu. Ada dana besar gini. Semua juga pasti kan perlahan. Nah kayak kita tuh butuh banget tempat kita proses tuh didukung sama si dinas pariwisata ini atau enggak kayak dari kebudayaan gitu. Jadi mungkin dukungannya tuh dalam bentuk fasilitas, sarana dan prasarana ya, untuk tampil, untuk latihan gitu ya. Karena kan kayaknya kalau misalnya di luar negeri gitu ya, kayaknya emang ada orang tuh menarik wisatawan buat Broadway ya. Broadway, West End ke Singapura kayaknya kemarin tuh tampil kemarin di Hamilton di Saigon. Itu gimana kalau dari teman-teman nih ngelihatnya untuk ke tahap seperti itu ya, seperti Hamilton yang bisa narik wisatawan dari Asia Tenggara dan sekitarnya buat datang ke Singapura tuh harus seperti apa sih Jakarta itu untuk sampai siap gitu. Kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau itu dia tour ya dari Broadway tour. Nah Broadway ini kayaknya brand yang udah nggak bisa banget dikalahin deh. Aku jadi kayak emang sebenarnya salah satu cara si teater atau kayak pertunjukan di Indonesia yaitu bisa naik dengan adanya si Broadway ini berkunjung ke kita. Supaya kayak yang dari Asia itu tuh ke kita gitu. Jadi kenapa kayak kemarin Singapura rame banget karena ya bayangin aja se Asia Tenggara berarti ke situ doang. Paling deketnya kan ke situ atau enggak kemarin dia ke Filipina ya. Ke Manila gitu. Nah, sedangkan problemnya adalah selalu di tempat. Dari Broadway itu nggak pernah bisa masuk ke Jakarta karena tempatnya nggak ada yang siap. Oh gitu. Semua tempatnya nggak ada yang memenuhi. Ada kriteria-kriteria tertentu berarti. Ada. Itu menyesuaikan cerita kayak maksudnya mereka bangun set panggung itu ngeliat juga kayak si bahan dari panggungnya tuh kuat atau enggak. Dan Jakarta belum punya fasilitas seperti itu. Iya, padahal gedung teater Jakarta itu kalau dari dari kapasitas itu tuh banyak. Jadi itu masih memenuhi kalau banyaknya kapasitas, tapi dari segi fasilitas enggak masih kurang. Gitu. Berarti yang harus dibutuhkan memang benar sarana prasarana tadi ya. Nah maksudnya ketika si Broadway ini aja menganggap belum layak, jadi orang juga masih ngerasa gitu karena opininya dari yang besar kan dari si Broadway. Benar. Padahal ternyata kalau dilihat peminatnya dari teater musikal atau kayak Broadway show itu banyak banget kan. Kayak orang yang dari Indonesia aja kemarin ke Singapura juga banyak banget.
seharusnya bisa banget sih menjadi potensi banget ya sebenarnya Iya, industri pariwisata ya. Mungkin coba Mm-mm. teman-teman boleh disapa Pak Andika dari Halo, Anis Pak Andika. Parekraf, Pak Halo, Pak Iwan ini Andika. membutuhkan dukungan dari bapak-bapak sekalian gitu ya, dari Mohon stakeholder ya, Pak. terkait Mohon ya, untuk Pak. membangun Iya. industri teater ini karena potensinya Potensinya lumayan besar besar loh untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan luar negeri gitu ya. Iya. Apalagi kan Seniman kan punya lapangan kerja betul. juga ya. betul. Curcol ya. Enggak, itu tuh semuanya. Oh, itu aja. Iya. Mewakili ya. Kalau industrinya sustain, itu Iya. pasti Betul. kan lapangan Bisa kerja membuka juga, lapangan iya. pekerjaan juga. Apalagi kan Jakarta siap untuk menjadi kota global gitu kan. Benar. Itu salah satu indikatornya mungkin bisa masuk dari industri teater itu. Semoga sip dari hiburan ya, pertunjukan panggung. Sekarang kita mau main game sedikit. Ada hadiahnya nggak? Nah, coba nanti kita tanya ya. Ada hadiahnya? Nggak ada hadiah. Enggak Oh, bercanda kok, bercanda. ada gitu. Jadi ada dua pilihan nanti teman-teman bisa jawab secara berbarengan ya. Oke, yang pertama nih, nyanyi atau nari? Nyanyi. Aku juga nyanyi sih. Wah, berarti suaranya dua-duanya bagus. Keren. Kenapa nggak milih nari gitu? Aku nari suka, cuman Butuh tenaga. Iya, kayak sama jawaban kita. Ini chemistry kita ya. tapi terima kasih lagi untuk Jody Maran Mm-mm. dan Zaya dan Eugene yang sebagai Oh, itu koreografernya Iya. JOJ ya? JOJ, Itu ada berapa number sih? Banyak banget. Ya lagunya aja udah 24 kan. Iya. Paling yang gak dinariin 4 ya. Iya, bener Berarti lagi. ada 20. Berarti mereka Iya. bertiga ya berarti tuh ya. Iya. Bikin koreo sampai untuk anak-anaknya juga. Itu. Ih, kebayang puyengnya. Puyengnya bener. Tapi keren. Alhamdulillah. Sebagai Alhamdulillah. penonton saya akui keren. Semoga ada rerunnya ya. Amin. Selanjutnya nih Broadway atau opera? Broadway. Broadway. Saya kira kalau Medina milihnya opera. Soalnya kayaknya suaranya Aku udah iya, suara aku opera opera. panjang. Ini tuh kuliah. Opera panjang. Ini Parto kalau PJ. Gua Jatuhnya- bukan. Jatuhnya ya lu sindennya ya. Adaptasi apa original? Hmm. Kayaknya kalau sama keadaan sih adaptasi Mas. Adaptasi ya. Kalau untuk dari segi seni original sih. Mm-mm. Karena beda ya kalau original tuh. Karena kita lebih bebas Iya. berkreasi ya kalau original Mm-mm, dibandingkan mm-mm. adaptasi ya. Cuman dari segi market ya pasti Iya, adaptasi. marketnya harus percaya dulu Mm-mm. sama isinya. Mm-mm. Kalau misalnya tadi kan udah sempet ini udahan gamesnya. Oh, udahan. Udah pertanyaan nih. Kirain itu masih aja. nanya. Jadi apa hadiahnya? Hadiah coba nanti kita tanya ada apa sih? Ada nggak hadiahnya? Oh, voucher Iya. makan katanya ada hadiah Karena ada banyak voucher gitu makan. Kita Sesuai. tahun ini sebenarnya ada di Festival Musikal Indonesia. Oh, apa tuh? Coba tuh di spill Kayak boleh. spin-off-nya Joshua. Oh, oke. Iya. Itu berarti enggak full Enggak dong. enggak, Cuman enggak. beberapa Number adegan doang number yang kita aja ya. bikin. Bulan apa? Bulan Oktober. Oktober. Terbuka untuk umum. Iya, Iya. iya, iya. Tuh, buat kalian yang belum nonton mungkin Mm-mm. bisa datang ke Iya. tempatnya Festiv- udah ada belum? Udah Di di Ciputra. Ciputra Art Friend. Oh, terus ngomongin festival musikal Indonesia tadi Mm-mm. itu nggak cuman kita. Iya. Jadi Banyak ada dari beberapa komunitas- teman-teman dari komunitas musika lainnya juga yang Iya. tampil juga di sana Iya, ya. heeh. Itu tuh kerja sama-sama kayak sama Kemendikbud deh Nah, oke, sama pemerintah acaranya pusat sama ya berarti ya. pemerintah. Iya. Harapannya untuk industri teater di Indonesia seperti apa? Di Indonesia ya secara Mm-mm. general gitu. Semoga sih kan di Jakarta lagi semuanya semangat kan Iya. bikin Mm-mm. karya. Semangat kota global nih. Iya, di Jakarta semua komunitas, teater company, sekolah-sekolah bahkan itu tuh pada lagi semangat bikin karya nih. Semoga sih aku tuh beneran berharap dari pemerintahnya bisa support. Betul. Jadi semangat ini masih terjaga. Iya. Jadi nular tuh ke kota-kota lain kayak Hmm. di Jakarta tuh di sini lagi marak loh ini. Iya. Jadi di kota-kota lain tuh juga punya semangat buat naikin itu. Jadi Nah, semangat jadi yang semuanya- sama ya. Iya, Iya. jadi semuanya jalan, industrinya sustain deh. Iya. Yang Jadi Jakarta sustainable. sebagai pionir. Benar. Gitu kan. Sesuai dengan motonya Jakarta kota global. Iya. Kalau dari Medina? Kalau aku sama ya, kurang lebih sama Ava, dan juga semoga karena adanya industri musikal yang lebih maju dan lebih didukung sama pemerintah, Mm-mm. kita juga nggak cuma bisa dilihat di dalam negerinya aja, tapi di luar juga dari turisnya mungkin Indonesia menjadi salah satu tujuan untuk entertainment gitu, untuk Iya. musikal maksudnya. Mungkin atau pelaku-pelaku industri Iya. kreatif teater Kan juga selama bisa ini- datang ke Indonesia ya. Bener. Sama ini kan kayak mungkin kita lihat di Singapura banyak show tapi itu
tour dari Broadway dan segala macam. Kalau kita lihat malah di Jakarta tuh lebih banyak yang emang produksi lokal ya. Oke. Jadi semoga didukung ya. Tapi coba boleh dong dipromosin dong Cerita Beda Haksama nih. Instagramnya apa gitu. Coba. Kalau kalian mau kepoin tentang produksi-produksi Cerita Beda Haksama selanjutnya, mungkin ada Geojeriran atau yang lain-lainnya bisa dilihat di Instagram @cerita-beda-haksama, YouTube juga Cerita Beda Haksama. Terusnya lagu juga lagu dari Joshua bisa kalian dengar di digital streaming platform gitu. Bisa didengar di digital streaming platform yang disukain aja kali ya. Benar. Karena di semua ada berarti ya. Ada. Alhamdulillah ada. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Jakarta Experience Board dan follow Instagram @jxboard karena akan banyak informasi tentang pariwisata dan event-event terbaru di Jakarta. Jadi kalau misalnya jalan-jalan gak perlu bingung, langsung buka IG-nya JXboard. Jadi bisa langsung enaknya kalau ke kafe kesini ada minggu ini ada event ini, bisa langsung cek di Instagramnya JXboard gitu ya. Jangan lupa subscribe karena nanti di episode selanjutnya juga kita akan mengundang bintang tamu yang gak kalah keren dan gak kalah kece-nya seperti bintang tamu perdana kita hari ini, sangat bombastis. Dan juga ucapan terima kasih Jakarta Smart City, Jakarta City Hub yang sudah menyediakan tempat yang super keren dengan view pemandangan kota Jakarta yang super indah, dan juga Tavia Heritage yang sudah mendukung kegiatan podcast JX Talks di episode kali ini. Malam minggu nonton teater, cakep. Angin sepoi, sejuk terasa. Terima kasih telah mendengar cerita di balik teater. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ana, terima kasih.